Halo, hari ini saya mau kasih tahu apa sih yang kita mesti ketahui sebelum kita belajar tentang terapi kiropraktik alias terapi kretek-kretek. Nah, yang pertama adalah terapi kretek-kretek di Indonesia. Ini sebetulnya banyak banget jenisnya. Ada terapi kiropraktik itu sendiri ya, osteopati, Yumeho, Zamatera, Titar, dan lain sebagainya. Tapi praktisi kita di Indonesia ini biasanya ilmu itu sudah bercampur baur. Dia bilangnya terapi A, terapi B, terapi C, tapi sebetulnya gerakannya itu sudah campur baur. Tapi dari semua terapi itu ada benang merahnya yang disebut dengan High Velocity Low Amplitude alias HVLA. Artinya apa? Artinya gerakan terapi ini adalah cepat menghentak, tapi gerakannya itu tidak panjang. Jadi karena low amplitude. Jadi kalau pijat biasa tuh kadang-kadang diurut gini panjang gitu ya. Tapi kalau di terapi kita nggak krek. Nah, gitu aja cepat dan goyangannya tuh dikit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, suara kretek-kretek itu adalah bonus. Nanti kapan-kapan saya jelasin deh. Suara kretek-kretek itu dari apa. Tapi yang teman-teman mesti ingat bahwa nggak semua orang tuh bisa dikretekin. Kebanyakan memang bisa ya. Tapi ada kadang-kadang tuh beberapa bagian tubuh, beberapa sendi tubuh itu nggak bisa keluar bunyi kretek-kretek. Bahkan pada beberapa kasus yang ekstrim, seluruh tubuhnya tuh nggak bisa keluar bunyi kretek satu pun itu nggak bisa. Contohnya itu kalau ada kasus bambu spine yang si tulang belakang itu kaku banget. Jangankan untuk diketekin, orang itu kalau mau lihat ke kanan itu nggak bisa gini. Dia harus satu badan, satu badan pilok semua. Nah itu kenapa? Karena sendinya itu kaku banget. Nah untuk kasus yang seperti itu biasanya di tulang belakang tuh hampir nggak bisa di kretekin, nggak bisa bunyi. Nah tapi ketika teman-teman ketemu kasus kayak gitu itu nggak usah takut. Jadi jangan dipaksa terus karena nanti akan bikin cedera. Nah itu yang kedua. Ketiga, nah yang ketiga ini berangkat dari pertanyaan dan kasus tahun 2016 kalau nggak salah. Apakah terapi kretek-kretek alias kiropraktik ini berbahaya? Jawabannya ialah bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Ya karena semua terapi, semua pengobatan kalau dilakukan tidak dengan cara yang benar, pasti berbahaya gitu ya. Orang kita yang ngerti aja kadang-kadang kita bisa salah, apalagi orang-orang yang ngasal dan menyalahi prosedur. Makanya itulah kenapa saya bikin pengajaran terapi kretek-kretek alias kiropraktik ini secara berstruktur, dan saya tuh lagi susun dari A sampai Z-nya, walaupun memang ini butuh waktu yang lama ya, tapi ini kan supaya teman-teman tidak melakukan malpraktek. Tapi dia gini, teman-teman kalau melakukan sesuatu dengan tidak sesuai dengan prosedur, pasti akan beresiko untuk membahayakan si klien, dan itu saya harap tidak terjadi sama teman-teman. Nah itu yang tiga. Nah keempat, terapi kiropraktik alias kretek-kretek ini nggak diakui di Indonesia, paling nggak belum diakui di Indonesia. Jadi gini, kenapa saya tahu? Karena terapisnya sendiri yang dokter dari luar negeri, orangnya bule, gelarnya DC, Doctor of Chiropractic, itu mereka kesini pun izinnya itu bukan izin medis, tapi izin pengobatan alternatif. Bayangin, mereka dokter dari luar negeri, bule gitu ya, tapi izinnya adalah pengobatan alternatif. Berarti ya setara bekam dan lain sebagainya. Tapi ini bukan halangan buat kita buat terus melakukan praktek ini, karena ini sangat bermanfaat buat klien-klien kita ya. Nah itu yang keempat. Nah kelima, ternyata chiropractic ini di Indonesia dan terapi kretek-kretek pada umumnya ya, itu banyak yang mencela. Maksudnya gimana? Banyak orang yang nggak percaya kalau orang kok cuma dikretek-kretekin gitu aja itu bisa sembuh. Mereka mikir gini, logikanya di mana gitu. Kita kan kretek-kretek sendiri juga bisa gini, kretek, 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 kretek itu bisa. Nah, kita kretek-kretek sendiri nggak bisa sembuh, tapi kenapa kok dikretek-kretekin sama orang, sama terapisnya bisa sembuh? Itu kan nggak masuk akal. Nah, paling gampang sih jelasinnya gini, karena ketika kita nerapi itu pakai ilmu, tapi kalau kita praktekin sendiri itu ya cuman asal-asalan. Itu yang paling gampang. Makanya banyak orang yang tidak percaya, mereka mengaitkan bahwa terapi kiropraktik ini adalah pseudoscience. Maksudnya apa? Pseudoscience itu adalah ilmu pengetahuan yang mengada-ada. Artinya apa? Mereka tetap nggak percaya, mereka tetap bilang bahwa ini tuh ilmu dasarnya tuh nggak ada, ilmu pengetahuannya nggak ada, kamu tuh cuma ngada-ngada aja.
Tapi dalam pengalaman saya mungkin 10 tahun, 11 tahun saya melakukan terapi ini, saya udah melihat dengan mata saya sendiri, kepala saya sendiri, sudah mengalami, sudah menjalani banyak sekali klien yang bisa sembuh di terapi ini. Mungkin di terapi lain tidak cocok, ternyata di terapi kiropraktik kretek-kretek ini cocok, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman, mungkin itu aja 5 yang saya kasih tahu dari sekian banyak yang sehari teman-teman bisa cari sendiri. Oke, semoga membantu. Terus belajar terapi bersama Kironesia.